Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya akan memberikan judul yaitu kenal bukan tahu. Mari kita melihat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mengapa Paulus berkata bahwa mengenal Allah merupakan hal yang sangat berharga, melebihi kekayaannya yang dahulu, bahkan melebihi martabatnya yang dahulu? Mari kita melihat sebuah ayat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita akan melihat di dalam versi terjemahan bahasa lainnya yang dikatakan dengan lebih detail. Menurut kuasa ilahinya, Ia telah memberikan kita segala yang berhubungan dengan kehidupan, yaitu kebutuhan-kebutuhan hidup kita, dan segala hal yang berhubungan dengan kesalehan, yaitu pelayanan kepada Allah, melalui pengenalan akan Dia yang telah memanggil kita dengan kemuliaan dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini, baik itu kesembuhan, pekerjaan, pasangan hidup, dan lain-lainnya, bahkan hal-hal yang kita butuhkan untuk melayani Allah, tidak kita peroleh melalui doa dan puasa ataupun perbuatan baik. Tapi firman Allah mengatakan, kita memperoleh semuanya itu di dalam pengenalan akan Allah. Iblis akan terus berusaha untuk merusak ataupun menghalangi kita untuk kita dapat mengenal Allah dengan benar. Karena saat kita dapat mengenal Allah dengan benar, kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat berharga lebih dari apapun. Penyakit, masalah ekonomi, pertengkaran rumah tangga dan sebagainya, itu semua hanyalah jalan bagi iblis untuk merusak atau menghalangi pengenalan kita akan Allah. Tetapi mengenal Allah ini tidak kita sekedar tahu siapa Allah. Sebagai contoh, seseorang tahu Presiden Indonesia adalah Presiden Jokowi. Dapat melihat di internet atau banyak media sosial siapa Presiden Jokowi. Tetapi seseorang itu belum berkenalan apalagi mengenal beliau dengan baik. Sehingga saat seseorang hanya mengetahui siapa beliau, ia akan lebih mudah terprovokasi dengan berita-berita atau hoax-hoax yang bermunculan. Nah, kata mengenal Allah, kita akan sama-sama mempelajari dalam bahasa aslinya memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, ginosko, yaitu mengenal melalui pengalaman, bahkan dikatakan kenal seperti hubungan suami istri yang begitu intim. Kata inilah yang dipakai di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 yang telah kita lihat bersama-sama, namun saya akan membacakan sekali lagi. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Mengenal melalui pengalaman, bahkan intim seperti suami dan istri, itu merupakan suatu kualitas hubungan. Bukan hanya sekedar berapa lama kita menghabiskan waktu bersama-sama. Maka dari itu betapa pentingnya memiliki pengalaman bersama Tuhan dan firman-Nya. Kitab 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa tanda kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengapa demikian? Karena jika kita benar-benar mengenal Allah dengan intim, kita akan tahu bahwa karena Allah adalah kasih, maka segala perintah-perintahnya itu akan kita turuti dengan sukarela, bukan dengan keterpaksaan, karena kita yakin bahwa perintah-perintahnya itu akan mendatangkan kebahagiaan, sukacita, kesembuhan, pemulihan, dan segalanya yang baik bagi kita. Sadarkah kita semua bahwa iblis akan terus berusaha membuat kita untuk ragu, bahkan membuat kita menolak menuruti perintah Tuhan dengan memberikan 1001 macam alasan.
Ingat, semakin kita tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, kita akan semakin terpaksa bahkan menolak menuruti perintahnya, dan otomatis kita akan kehilangan kebahagiaan dan kebaikan. Kata yang kedua yang dipakai di dalam firman Tuhan yaitu oida, yang memiliki arti sangat mengenal atau mengenal secara menyeluruh luar dalam, atau yang dikatakan pengenalan secara mutlak. Kata ini dipakai oleh Yesus untuk dombanya yang telah dewasa di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan mendahului mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal atau oida dia. Yesus mengatakan bahwa domba akan mengenal suara gembala dengan tidak mudah mengikuti suara asing yang tidak mereka kenal, karena mereka memiliki hubungan yang sangat-sangat erat. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat perkataan Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Paulus mengatakan, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Dalam terjemahan lain, Paulus mengatakan, "Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya." Paulus mengatakan bahwa ia sangat-sangat mengenal Allah, dan pengenalan akan Allah inilah yang membuat kepercayaan Paulus kepada Allah menjadi tidak tergoncangkan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, setiap saat saya akan berusaha mengenal suami saya, berusaha mengenal apa yang menjadi kesukaannya, apa yang tidak beliau sukai. Bahkan dalam menghadapi beberapa masalah, saya akan berusaha mengenal hati dan jalan pikirannya. Hal inilah yang membuat saya semakin percaya kepada beliau. Apapun keputusan yang beliau ambil, itu adalah yang terbaik, dan saya akan sepakat walaupun kelihatannya kami yang akan dirugikan. Jadi marilah kita semakin hari semakin berusaha mengenal Allah dengan benar, yaitu melalui firman Allah dan Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, sehingga tidak akan ada apapun yang dapat menggoncangkan kepercayaan kita kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa, ajar kami untuk semakin hari semakin dapat mengenal Engkau, supaya kami memiliki iman yang teguh dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau beri kesempatan yang